Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dilan F. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan praktikum metrologi industri di jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya, bab 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan poin-poin utama dari apa sih yang mau diharapkan dari presentasi saya kali ini. Yang pertama, praktikan mampu menggunakan profil proyektor dengan baik dan benar. Yang kedua, agar praktikan memahami dan mampu menentukan karakteristik pengukuran ulir. Yang ketiga, agar praktikan memahami dan mampu menganalisa geometri sudut ulir. Yang pertama adalah pengukuran sudut dan ulir. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita udah menjelaskan masalah linear, sekarang adalah sudut dan ulir. Yang dimana sudut adalah suatu kebandingan dari suatu benda atau dari gabungan dua garis yang akhirnya membentuk sebuah sudut. Dan ulir adalah suatu hal yang biasanya kita sering temui seperti pada mur, baut itu adalah sebuah helix yang menonjol kalau secara gambaran umumnya. Sebelumnya mungkin saya jelasin dulu bahwa pengukuran sudut dan ulir ini terbagi atas dua. Pengukuran sudut langsung dan sudut tidak langsung. Pertama adalah pengukuran sudut langsung adalah proses pengukuran yang dimana objek bendanya itu memiliki dimensi sudut yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dari alat yang digunakan. Contoh dari pengukuran sudut langsung pada sudut. Pengukuran sudut adalah misalnya blok V, sudut keterusan poros, yang biasanya digunakan dengan menggunakan alat busur baja, bevel protektor, dan profil proyektor. Yang pertama adalah bevel protektor. Bevel protektor adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui pengukuran sudut antara dua permukaan benda ukur dengan menempelkan bilah pada kedua permukaan. Skala utama mempunyai tingkat kecermatan hingga 1 derajat. Dengan bantuan skala Nonius, maka busur bilah ini mempunyai ketelitian sampai 5 menit. Dan ini adalah contoh gambar dari bevel protektor di Laboratorium Metrologi Industri jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Selanjutnya adalah cara baca bevel protektor. Ini adalah contoh kasus dari tindak selanjutnya setelah kita udah ahli atau bisa menggunakan alatnya. Dan ini adalah bentuk dari skala utama dan skala Noniusnya. Kita harus bisa tahu cara membacanya. Cara membaca skala ukur busur bilah. Prinsip pembacaannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan prinsip pembacaan Mr. Insut. Hanya skala utama satuannya dalam derajat, sedangkan untuk skala Noniusnya dalam menit. Yang harus diperhatikan adalah pembacaan skala Nonius. Harus searah dengan arah pembacaan skala utama. Dan selanjutnya kita akan mencoba menguji cara membaca dari bevel protektor ini adalah contoh soalnya. Mungkin saya akan mencoba memberi apa sih nilai real sebenarnya. Nilai real sebenarnya adalah sebesar 50 derajat 55 menit. Oke, kita akan mencoba membacanya. Pertama kita harus membaca dari skala utamanya. Yang dimana skala utamanya berada di antara 50 hingga 60 dari skala utama, lebih tepatnya 50 hingga 51 atau 50 lebih. Kelebihan ini dapat dibaca dengan melihat garis skala Nonius. Ternyata yang segaris adalah garis angka 55 dari skala Nonius. Berarti keseluruhan totalnya adalah 50 derajat 55 menit. Seperti itulah cara pembacanya. Selanjutnya adalah bagian bevel protektor. Yang pertama adalah badan atau piringan dasar. Yang kedua adalah pelat dasar. Yang ketiga adalah piringan, indeks, dan skala Nonius. Dan keempat adalah bilah utama. Ini adalah bentuk-bentuknya. Bagiannya ada base yang biasanya bagian yang digerakkan. Lalu ada scale, maneuver, lens, fine adjustment knob. Itu biasanya mengatur dari bentuk skalanya nanti. Blade clamp dan blade. Selanjutnya adalah profile projector.
Ini adalah contoh, ini merupakan foto dari alat yang ada di praktikum metrologi industri yang ada di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Mesin. Sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan apa sih profile projector. Itu adalah sebuah alat ukur dimensi dengan memproyeksikan bayangan menuju lensa, sehingga pengukur dapat mengukur dimensi yang ditampilkan layar dengan prinsip kerja menggunakan pengubah optis dan pengubah mekanis. Pengubah optis digunakan untuk memperjelas bentuk bayangan pada lensa dengan cara memperbesar bayangan tersebut. Sedang pengubah mekanis digunakan pada pengubah mikrometernya. Bayangan benda ukur bisa dilihat pada layar dan hasil pengukuran biasa dilihat pada skala mikrometer atau skala sudut. Dengan demikian, profile proyektor ini biasa digunakan untuk mengukur bentuk, mengukur panjang, serta mengukur sudut. Sistem skala sudutnya sama dengan sistem skala sudut dari busur bilah yang punya skala utama dan skala Nonius. Untuk pengukuran sudut, tingkat kecematannya adalah 1 menit. Selanjutnya adalah bagian-bagian profile proyektor. Yang pertama ada lamp atau lampu yang biasa diposisikan di depan profile proyektor yang mengarah ke proyektor dan terdapat kondensor agar cahaya dapat diarah ke proyektor. Lampu biasa digunakan adalah sebagai sumber cahaya pada sistem optiknya. Yang kedua adalah proyektor atau proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan cahaya ke cermin lalu diteruskan ke layar, yang dimana pembesarannya beragam. Ada 10 dikali 10, ada 2 kali 25, ada dikali 50, hingga dikali 100. Selanjutnya adalah layar atau screen. Itu adalah sebagai alat penerima cahaya yang telah diproyeksikan oleh proyektor. Pada layar terdapat garis silang untuk memposisikan bayangan benda ukur. Piringan layar dapat diputar 360 derajat untuk dapat membaca sudut bayangan. Selanjutnya ada eretan meja dan alat ukur. Pertama mungkin eretan dan meja. Itu adalah eretan itu biasanya terdapat pada meja. Digunakan untuk menggerakkan meja. Sebuah meja dengan arah vertikal untuk eretan X dan arah horizontal untuk eretan Y. Yang dimana meja ini biasanya digunakan sebagai dudukan benda ukur. Meja diposisikan antara kondensor dan proyektor. Selanjutnya adalah alat ukur. Pada profile proyektor digunakan 3 alat ukur berjenis vernier digital untuk membaca panjang, lebar, dan sudut. Alat ukur ini dapat dilihat pada gambar ini yang ada di layar screen sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah bagiannya adalah switch. Dan ini adalah bentuk gambaran dari switch. Di mana terdapat 3 buah tombol utama, yaitu switch lampu utama, switch angel vernier, dan switch lampu fleksibel yang dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah cara membaca dari profile proyektor. Pertama, salah satu garis silang pada kaca buram dibuat berhimpit dengan salah satu tepi bayangan dengan cara menggerakkan meja ke kiri atau ke kanan ataupun ke atas ke bawah. Dan dengan memutar piringan kaca buram, setelah garis berhimpit pada tepi bayangan, kemiringan garis silang dibaca pada skala piringan dengan bantuan skala Nonius. Kemudian, proses diulang sampai garis bersangkutan berhimpit dengan tepi bayangan yang lain. Pembacaan skala piringan dilakukan lagi. Dengan demikian, sudut yang dicari adalah selisih dari pembacaan yang pertama dan yang kedua. Dan cara yang kedua adalah dengan memakai pola atau gambar beberapa harga sudut. Suatu pola transparan berupa kumpulan beberapa sudut. Dengan harga tertentu dapat dipasang pada kaca buram. Benda besar sudut objek ukur atau kedua tepi bayangan dapat ditentukan dengan membandingkan pada gambar sudut tersebut sampai ditemukannya sudut yang paling cocok. Selanjutnya adalah pengukuran sudut tidak langsung. Sebelumnya kita udah membahas beberapa alat-alat dari pengukuran sudut langsung. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengukuran sudut tidak langsung. Sebelumnya mungkin kita akan menjelaskan dari definisi dari pengukuran sudut tidak langsung, yaitu adalah suatu proses pengukuran yang dimana objek bendanya itu tidak memiliki dimensi sudut, yang hasil pengukurannya tidak dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan. Contoh alatnya ada berupa pelingkup sudut, blok sudut, batang sinus, senter sinus, roll, dan bola baja.
Ini adalah contohnya. Dan nama alatnya adalah blok sudut. Munandi dalam bukunya, pada pengukuran linear langsung sudah dibacakan tentang blok ukur. Sekarang adalah blok sudut. Blok sudut biasanya mempunyai ukuran panjang lebih kurang 75 mm dan lebar biasanya 16 mm. Bagian tebalnya tidak sejajar karena kedua ujung memanjangnya membentuk sudut. Dua permukaan dari sisi yang mempunyai sudut tadi mempunyai bentuk yang rata dan halus sehingga memungkinkan dapat dilekatkan dengan permukaan blok sudut lainnya. Karena kedua sudut dari sisi yang rata dan halus itu membentuk sudut, maka sudut yang mengecil biasanya diberi tanda minus dan sudut untuk ujung yang lebih besar diberi tanda plus. Tanda tersebut diperlukan guna menghindari terjadinya kesalahan perhitungan. Bila sudut yang disusun pada satu ujung susun dan tandanya tidak sama besar, sudutnya adalah jumlah bertanda plus dikurangi dengan jumlah yang bertanda minus. Selanjutnya ada contoh penyusunan blok ukur. Ini adalah bentuk-bentuk dari kita cara mengukur dari menyusun dari blok ukur untuk mengukur sebuah sudut benda. Mungkin kita tinggal membalik dari blok ukur kalau ingin kita menambah sudutnya atau membaliknya ke arah sebaliknya untuk mengurangi sudutnya. Itu udah bisa dilihat pada gambar layar screen. Dan ini adalah cara untuk mengecek susunan blok sudut. Apakah udah sama dengan benda kerja yang ingin kita ukur atau tidak. Untuk mengeceknya apakah itu permukaan benda itu dapat dicek itu dengan pisau atau belah tipis pelengkap dari blok sudut. Bila masih ada celah berarti sudut benda ukur belum sama dengan sudut susunan blok ukur atau bisa dicek juga dengan jam ukur. Selanjutnya adalah metrologi ulir. Definisi ulir menurut ASTM dulu. ASTME. Jadi kita harus mengetahui ulir itu apaan sih? Itu adalah sebuah bagian yang menonjol berbentuk helix yang seperti saya jelaskan sebelumnya, helix atau spiral yang diproduksi dengan membentuk alur helix yang kontinu dari bagian yang seragam pada permukaan dalam atau luar dari silinder atau kerucut. Ulir ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi konstruksi suatu mesin atau peralatan teknis lainnya, yang dimana fungsinya sebagai alat pemersatu serta alat penerus daya. Jikalau pengukuran geometri bagi poros atau lubang yang digunakan untuk memastikan sesuaian yang direncanakan, pengukuran geometrik bagi ulir adalah lebih dimaksudkan untuk memastikan kekuatan dan daya tahan dari si ulir, mungkin juga untuk menjamin ketelitian pengubahan gerak dari gerakan dari sistem pengubah gerakan yang memakai ulir. Selanjutnya adalah karakteristik ulir. Yang pertama adalah jenis ulir menurut arah gerakan jalur ulir. Ini adalah ada dua. Contohnya adalah ulir kanan, ulir kiri. Ulir kanan dapat diketahui dari komponen yang berulir, misalnya mur dan baut. Apabila sebuah mur dipasangkan pada baut yang kemudian diputar ke kanan, ternyata murnya bergerak maju, maka ulir tersebut adalah ulir kanan. Dan buat ulir kiri adalah kebalikan dari yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis ulir menurut jumlah ulir tiap geng atau pitch. Ini adalah contohnya. Ini yang di bagian A adalah ulir tunggal. Yang kedua, yang bagian B adalah ulir ganda. Dilihat dari banyak ulir tiap gang, inilah pembagiannya. Ulir ganda adalah dalam satu putaran terdapat lebih dari satu ulir. Maka satu putaran pada ulir ganda dapat memindahkan jarak yang lebih panjang daripada satu putaran ulir tunggal. Yang ketiga adalah jenis ulir berdasarkan bentuk sisi ulir. Yang pertama adalah ulir metrik, seperti yang layar di screen. Yang kedua adalah ulir trapesium. Yang ketiga adalah ulir tanduk. Yang keempat adalah ulir parabola.
Yang kelima atau yang terakhir adalah ulir kotak. Selanjutnya adalah standar umum untuk ulir. Standar umumnya terdiri atas dua, metric dan unified. Selanjutnya adalah ulir, yang merupakan kita akan menjelaskan dari fungsi-fungsi ulir dulu. Fungsi ulir adalah sebagai alat pemersatu, alat sebagai penerus daya, serta untuk mencegah terjadinya kebocoran, terutama pada sistem ulir yang digunakan pada pipa, yang biasanya untuk penyambungan antar pipa. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi ulir. Seperti kalian ketahui, ini adalah gambaran dari ulir dan terdapat dijelaskan tiap-tiap bagian dari ulirnya. Yang pertama adalah angular pitch, jarak antara puncak dengan akar ulir. Yang kedua adalah pitch, adalah jarak antara dua titik puncak pada ulir yang berdekatan, diukur sejajar dengan sumbu ulir. Yang ketiga adalah measure diameter, adalah diameter silinder utama yang koaksialnya dengan sekrup dan menyentuh puncak dari ulir eksternal. Untuk ulir internal ini, itu adalah sebuah diameter silinder yang menyentuh akar ulir. Yang keempat adalah pitch diameter, adalah diameter silinder pitch yang koaksial dengan sumbu sekrup dan memotong sisi ulir sedemikian cara untuk membuat lebar benang dan lebar ruang di antara mereka sama. Yang kelima adalah minor diameter, yaitu diameter silinder minor atau imaginer yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh akar dari ulir eksternal. Yang keenam adalah pitch line, adalah garis imajiner yang berada secara longitudinal bagian tengah sekrup. Yang ketujuh adalah apex atau puncak dari diameter terluar. Yang ke-8 adalah root, akar ulir atau permukaan dari diameter minor. Yang ke-9 adalah crest, adalah permukaan diameter major. Yang ke-10 adalah addendum, jarak radial antara diameter utama dan garis pitch untuk ulir eksternal. Yang ke-11 adalah addendum, jarak radial antara diameter minor dan pitch line untuk ulir eksternal. Yang ke-12 adalah depth of thread, adalah kedalaman ulir. Yang ke-13 adalah angle of thread, adalah surut antara sisi ulir yang diukur dalam bidang aksial, yaitu dilambangkan oleh theta. Yang terakhir adalah flank angle atau yang alfa pada gambar. Itu merupakan sudut yang terbentuk antara sisi benang dan tegak lurus terhadap sumbu ulir yang melewati simpul segitiga mendasar. Selanjutnya adalah pengukuran diameter mayor ulir. Dan ini akan menggunakan alat bench micrometer. Untuk pengukuran secara kasar dapat dilakukan dengan menggunakan Mr. Inkshot atau jangka sorong. Untuk pengukuran yang lebih teliti, dapat menggunakan alat yang disebut dengan floating cage branch micrometer. Ini adalah alat untuk mengetahui dari diameter mayor ulir. Dan rumus yang biasa digunakan adalah D atau diameter mayor sama dengan diameter silinder standar ditambah dalam kurung pembacaan pengukuran silinder standar dikurang dengan pembacaan pengukuran diameter mayor ulir. Selanjutnya adalah pengukuran diameter minor ulir. Ini adalah contoh gambar dari skematis pengukuran diameter ulir itu. Sebelumnya, diameter minor itu adalah sebuah diameter silinder khayal yang mempunyai sumbu yang berimpitan dengan sumbu ulir dan permukaannya menyinggung dasar ulir. Dan rumus yang biasa dipakai di pengukuran minor ulir itu hampir sama kayak yang sebelumnya, di mana diameter minor sama dengan diameter silinder referensi ditambah dalam kurung pembacaan pada waktu mengukur ulir dikurang dengan pembacaan pada waktu mengukur silinder referensi. Tutup kurung. Yang terakhir adalah pengukuran sudut dan jarak puncak ulir. Itu kita menggunakan alat namanya mal ulir. Untuk pengukuran sudut ulir dan jarak puncak ulir bisa digunakan alat ukur pembanding. Itulah mal ulir. Dengan menggunakan mal ulir, kita dapat mengecek langsung besarnya sudut
dan juga besarnya jarak puncak ulir, terutama untuk ulir-ulir dalam ukuran kecil yang jarak puncak ulirnya berkisar 0,25 hingga 6 mm bagi ulir metrik antara 2,5 hingga 28 gram per inch untuk ulir inci. Ini adalah bentuk-bentuk dari standar penulisan dari baik ulir metrik maupun ulir inci berdasarkan sesuai dengan ISO. Ini adalah lambang-lambang jenis ulir dan penunjukan dalam gambarnya. Setelah kalian tahu ini adalah standar, kalian akan mudah dalam pembacaan maupun pengukurannya. Mungkin sekian dari saya. Jikalau masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya buka dengan Assalamualaikum, berarti saya akan menutupnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.